Ada seorang berduit dia, kaya raya dia. Kemudian dia cacat. Dia cerita sama anak, Ustadz, anak pernah naik mobil untuk main golf, kecelakaan Ustadz. Anak lupa gimana kecelakaan, tapi kalau nggak salah itu besi beton itu masuk ke diri dia. Akhirnya dia cacat. Dia ngomong, Alhamdulillah Ustadz. Sejak kecelakaan itu anak jadi sering ke masjid. Izin bertanya, bagaimana cara menata hati apabila kita saat diuji dari keadaan senang atau berlebihan menjadi susah atau kekurangan, dengan tetap berbaik sangka pada Allah. Ana minta tips dan amalan yang biasanya Ustadz lakukan menghadapi kondisi seperti ini. Masya Allah, Masya Allah. Iya jamaah, kalau dari dulu miskin, insya Allah biasa. Jadi kalau umpamanya dari dulu makan memang ya kadangkala sehari makan, sehari nggak makan. Dia udah terbiasa, biasanya tidak terlalu sakit hatinya, istilah konnya. Tapi kalau dari sukses, dari seneng, tahu-tahu jatuh, bangkrut, itu sakitnya begitu mendalam. Apa yang harus dilakukan agar tetap berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla? Tadi Ana sampaikan bahwasanya Allah lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Ada seorang berduit dia, kaya raya dia. Kemudian dia cacat. Dia cerita sama anak, Ustadz, anak pernah naik mobil untuk main golf, kecelakaan Ustadz. Ana lupa gimana kecelakaan, tapi kalau nggak salah itu besi beton itu masuk ke diri dia. Akhirnya dia cacat. Dia ngomong, Alhamdulillah Ustaz. Sejak kecelakaan itu Ana jadi sering ke masjid. Sebelumnya nggak pernah ke masjid. Bayangin ya. Ternyata musibah yang Allah berikan ada hikmahnya di sana. Boleh jadi kalau dia tetap kaya, dia tambah banyak dosanya. Ketika Allah berikan ujian, dia jadi ingat sama Allah Azza wa Jalla. Ada teman di Surabaya. Dia pernah jatuh, dia mengatakan, Ustadz, ana pernah gagal Ustadz dalam bisnis, punya utang 64 miliar. 64 M, tidak tahu ana harus berbuat apa. Dia ngomong, ada banyak yang ana lakukan dalam dunia ini salah Ustadz. Tapi ana nggak salah pilih istri, kata dia. Masya Allah dia kata. Ketika ana jatuh, istri ana tiap 3 hari hatam Quran. Terus dia baca Quran, dia minta, Alhamdulillah setahun selesai lunas. Allah berikan. Dia ngatakan tadi, dia punya banyak kesalahan tapi nggak pernah salah pilih istrinya dia. Istrinya Masya Allah, anak kenal sama istri. Anak kenal sama keluarga itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Tombol hati yang pertama tadi disebutkan, baca Quran semartinya. Semua masalahmu nanti akan ketemu bagaimana Nabi Musa, seorang nabi yang hidup sebagai penggembala kambing, Fir'aun yang kafir kayak gitu, dijadikan kaya sama Allah. Hidupnya senang. Ini nabi loh, Nabi Musa. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita baca, kita akan lewat ceritanya Nabi Musa. Kita akan lewat ceritanya Nabi Yakub, kita lewat ceritanya Nabi Yusuf, kita akan lewat ceritanya Nabi Yunus, Nabi Ayub, kita akan lewat ceritanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka tatkala kita jatuh, yang pertama dilakukan adalah katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah. Rumahku milik Allah, suamiku milik Allah, sandalku milik Allah, kakiku milik Allah. Kalau Allah mau ambil, ambil. Yang kedua, ingat bahwa nikmat Allah banyak. Kita ini kadangkala yang dilihat musibahnya. Dalam kehidupan kita, lebih banyak musibah apa lebih banyak senangnya? Lebih banyak senangnya. Kita sakit gigi seakan-akan
musibahnya sangat berat. Orang yang kena kanker. Ada seorang kena kanker, dia kemudian fokus dengan penyakit dia. Allah, anak kena kanker ini loh. Alhamdulillah kakimu waras loh, bisa jalan. Ada orang yang stroke gak bisa berdiri. Matamu bisa ngelihat. Ada orang yang sejak lahir buta. Engkau punya mata. Jadi agar kita tetap berbaik sangka sama Allah, lihatlah kepada nikmat yang Allah berikan. Yang pada diri kita. Umpamanya harta habis, kita punya jari-jari jamaah. Makanya orang itu baru mensyukuri nikmat Allah kalau diambil. Ada orang kecelakaan jamaah, kakinya pakai pen ya. Berapa hari dia di rumah sakit, dikunjungi sama sahibnya. Ya apa kata dia? Alhamdulillah Ustadz, anak jempolnya bisa gerak. Bayangkan jamaah. Padahal puluhan tahun jempolnya gerak itu dia gak pernah bersyukur. Ini gara-gara di rumah sakit jempolnya bisa gerak. Alhamdulillah Ustaz, jempol anak bisa gerak. Sebelumnya gak bisa bergerak. Gara-gara kecelakaan tadi. Maka lihatlah kepada nikmat Allah. Kemudian yang membuat kita akan bersyukur juga, akan menerima kondisi yang ada. Lihatlah kepada orang yang lebih susah dari kita. Banyak. Pernah Dzulqarnain yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ya. The Great Alexander ya. Ketika dia mau mati, dia kirim surat sama ibunya. Tahu ibunya akan sedih sekali tinggal mati sama anak. Dia ngomong sama ibunya, nanti ibu, kalau dia meninggal, ibu tolong undang orang sekampung. Ibu bikin makanan yang enak, orang satu kampung ibu undang. Setelah ibu undang, ibu bacakan surat anak ini. Apa isi suratnya? Ibunya selesai orang kampung datang semua, kayak gini lah, kumpul semua. Kemudian sang ibu mengatakan pesan anakku yang boleh makan, yang gak punya masalah. Satu kampung gak ada yang makan jemaah. Gak ada yang makan. Sang ibu mengatakan, oh ternyata anakku mau menghiburku. Kata dia. Bahwa bukan hanya ibu yang susah, orang sakampung tuh di masalah kabeh. Kita ini bisa kumpul di sini, ya karena kita menutupin masalah kita. Coba setiap orang dikasih mic untuk cerita masalahnya. Aku ngene, enggak ada. Makanya nanti makan siang Mas Hendra. Mas Hendra, makan siang yang boleh makan yang enggak punya masalah. Mulai kabeh wong ngoyo, ndak mulai. Karena kita semua punya. Jadi ibu-ibu di sini semua punya masalah. Maka ketika kita tahu, oh iya bukan cuma aku gitu loh. Sehingga dengan cara seperti itu insya Allah akan lebih bisa bersyukur kepada Allah SWT. Barakallahu fikum.